Sayyidina Umar adalah jenis khalifah yang tidak akan tidur di waktu malam kecuali setelah warganya tidur. Orang yang tidak mau perutnya kenyang kecuali setelah perut warganya kenyang. Maka di musim paceklik terjadi di Madinah, perut Sayyidina Umar itu sampai keroncongan. Saya nggak tahu kenapa harus keroncong irama ya. Bahkan hana jazz ataupun dangdut, keroncongan irama ya. Beliau bicara ke perutnya, ya batnu sawwiti aw la tusawwiti falan tadzuqi ta'aman hatta tashba'a butunu atfalil mu'minin. Wahai perut, bernyanyilah atau engkau diam, engkau tidak akan rasakan makanan sampai perut anak-anak orang yang beriman merasa kenyang. Ini Sayyidina Umar, beliau tidak akan makan sampai anak-anak orang yang beriman kenyang. Beliau tidak akan tidur sampai warganya tidur. Kalau sempat Sayyidina Umar menjadi PJ wali kota Luk Semawe, lehoro abihmu, karena warganya nggak tidur-tidur. Di masa Sayyidina Umar, barulah ada salat malam di masjid. Tapi ingat, Sayyidina Umar tidak pernah tercatat sebagai jemaah salat tarawih, apalagi jadi imamnya. Kenapa? Karena Sayyidina Umar paham, ibadahnya seorang pemimpin bukan salat sunat. Pemimpin diapresiasi oleh Nabi dalam hadis tentang 7 golongan yang dapat naungan di akhirat dengan sifat adilun. Imamun adilun, bukan imamun abidun. Imam yang adil, bukan imam yang rajin ibadah. Maka Sayyidina Umar enggak pernah salat tarawih. Beliau hanya imam salat isya. Karena fardu. Yang tarawih, jangankan imam, makmum pun tidak pernah. Karena bagi beliau, memikirkan nasib umat lebih penting daripada salat sunat. Jangankan salat tarawih yang panjang durasi waktunya, bahkan azan pun beliau tidak mau. Laulal khilafatu la azintu. Kalaulah bukan karena jabatan khalifah, saya pilih untuk kumandangkan azan. Tapi karena memikirkan umat lebih penting, azan biarlah tugas muazzin saja. Maka Sayyidina Umar enggak pernah salat tarawih. Dan keteladanan Sayyidina Umar ini diikuti oleh para pemimpin, termasuk di Aceh. Maka gubernur, bupati, wali kota, hanya ketemuan tarawih. Karena keteladanan Sayyidina Umar, mereka berfikir tentang rakyat. Mudah-mudahan betul menan, yang betul-betul ini pemimpin. Maka beliau tidak berfikir tentang salat sunat, karena itu tentang menambah fadilah. Beliau berfikir tentang bagaimana nasib umat agar lebih baik, sebab itu hukumnya wajib. Kalau pemimpin menyibukkan diri dengan yang sunat-sunat sampai umat terabaikan, dia sedang melakukan perbuatan haram. Kita senang polisi, tentera datang ke balai pengajian Gepratif Anemit, datang ke sekolah-sekolah, ruang yang kosong, nggak ada guru, mereka ikut mengajar. Kita senang. Kapan? Apabila negeri sudah aman, jalanan lalu lintas sudah lancar. Ini negara sedang terancam keselamatan, jalanan sedang kacau, macet luar biasa. Ternyata ada bapak polisi lalu lintas sedang mengajar anak-anak di SD. Yang kental aja ubatnya. Kita senang pemimpin salat sunat, kumandangkan azan. Kapan? Ketika masyarakat hidupnya sudah makmur. Ini banyak masyarakat yang belum sempat makan, tetapi mereka sibuk salat sunat. Maka ada tupoksi, tugas pokok dan fungsi. Kalau itu sudah selesai, silahkan kembangkan bisnis-bisnis yang lain. Ini pengajaran dalam agama. Maka Allah ingatkan, ibadah itu dimulai dengan meninggalkan yang haram, bukan dengan menambah yang sunat-sunat. Maka malam ini, kita semangat datang kemari, yakinlah bukan karena salat isya, tapi karena salat tarawih. Dan yang kedua, ingat bahwa bagi ibu-ibu, sehebat apapun salat sunat itu hanya disunatkan untuk laki-laki dan orang perempuan yang berstatus jomblo ataupun neo jomblo. So jomblo yang gohlom nalako, so neo jomblo yang hana lilako. Yang mentang nalako, salat sunat tidak menjadi ibadat kecuali dengan izin suami. Maka ibu-ibu yang masih ada suami yang datang kemari, minta izin kepada suami. Yang tidak ada suami tidak perlu minta izin kepada suami orang lain. Itu lebay namanya. Kahana lakoro wala kogok boleh izin. Ada semuanya, ada ketentuan dalam agama. Maka jangan sampai saat kita menambah yang sunat, investasi kita ternyata investasi bodong. Maka pada malam yang berbahagia ini, saya ingin mengajak jemaah hadirin dan hadirat sekalian
serta salat Isya, tarawih dan witir yang dirahmati Allah, mari kita luruskan persepsi tentang ibadat, bahwa jaga saja agar tidak terjerumus pada yang haram, insya Allah Anda akan menjadi orang yang paling rajin beribadat selama tidak masuk pada yang haram. Tidak salat Isya sekarang tidak masalah, nanti salat Isya jam 10, jam 12, jam 2, jam 3, jam 4, jam setengah 5, bahkan jam 5 masih boleh salat Isya, karena kita subuhnya jam 5:20. Mentang panjang putih. Tidur sekarang. Maka jangan anggap hina orang-orang yang tidak terlihat salat tarawih di masjid ini dan di masjid-masjid yang lain. Pak ini hanya kerakaan aku. Pikir aku cak ubitan nur paji tarawih hantam kerja. Enggak masalah enggak tarawih. Yang penting dia tidak melakukan yang haram. Untuk apa orang salat tarawih ternyata terjerumus pada perbuatan yang haram. Jadi inti dari nasihat kita malam ini adalah jangan terlalu cepat kagum kepada orang yang terlihat taat, tetapi kagumlah kepada orang yang tidak terlihat berbuat maksiat.